Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan atau menampilkan sebuah video mengenai tumbuhan. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah beberapa bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Semoga bisa difahami. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sampai jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Oke, anak-anak, tadi kan sudah melihat tayangan video mengenai tumbuhan. Nah, sekarang coba kalian amati tumbuhan apa saja sih yang ada di lingkungan sekolah. Terus, coba tuliskan tumbuhan yang kalian temui di sekitaran sekolah. Tadi kan kalian sudah mengamati. Sekarang ada yang mau ditanyakan. Saya, Bu, mau bertanya, mengapa tumbuhan disebut sebagai sumber kehidupan? Karena tumbuhan merupakan organisme autotrof, dapat membuat makanannya sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara fotosintesis. Tumbuhan tidak membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk membuat makanannya sendiri. Dia mampu menyediakan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Justru, tumbuhan menyediakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, seperti manusia dan hewan. Itulah kenapa tumbuhan disebut sebagai sumber kehidupan. Nah, sudah paham?
Jika sudah, sekarang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian dan catat tumbuhan apa saja yang tadi kalian temui di sekitaran sekolah atau lingkungan sekolah. Oke anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Nah, jika sudah, coba presentasikan dan perlihatkan kepada teman-teman kalian apa saja sih yang tumbuhan yang kalian dapetin di lingkungan sekolah. Saya Bu, di sekolahan kita tuh banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, tetapi yang saya dan kelompok saya tahu cuman beberapa. Yang pertama ada pohon mangga, pohon pisang, pohon pepaya, lidah buaya, bunga matahari, bunga melati, dan banyak lagi Bu. Cuman kelompok saya hanya tahu segitu. Terima kasih. Wah, terima kasih sudah mempresentasikannya. Oke, tidak masalah, kalian hanya tahu beberapa nama tumbuhan saja. Nanti kita sama-sama akan pelajari nama-nama tumbuhan lainnya. Nah, sebelum itu, Ibu sudah siapkan beberapa tanaman. Nanti kita sama-sama untuk menanam tanaman tersebut. Kebiasaan menanam cabai.
Nah, sudah kan menanam tanamannya? Jadi, kesimpulannya, tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Dapat pula disebut tanaman atau pohon. Tumbuhan pada umumnya bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari atau disebut autotrof. Tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong dalam kingdom Plantae. Manfaat dari tumbuhan juga yaitu yang pertama ada sumber energi untuk manusia, yang kedua sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, yang ketiga sumber oksigen untuk bernafas, yang keempat mengikat air tanah, yang kelima peneduh serta memperindah kehidupan di bumi. Sekian video pembelajaran dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.